Rangga, kita flashback kembali ya RPP yang dulu ya. RPP yang dulu itu seperti ini, Pak Rangga. Ya, Masih ingat ya? ya, siap. Ada identitas SMP gitu ya, SMP, mapel gitu, jam, kemudian KI, kompetensi inti, KD dan IPK, kemudian turun lagi tujuan pembelajaran, ada materinya juga termasuk materi remedial dan pengayaan, model dan metode, media, alat dan bahan, serta sumber pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian, dan lampiran. Kita flashback kembali. Nah, RPP 2013. Identitas, kemudian kompetensi inti, KD, IPK, kemudian menjadi tujuan pembelajaran, materi, kemudian ada materi remedial dan pengayaan, model dan metode, media, alat bahan dan sumber pembelajaran, baru langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Insya Allah Bapak Ibu ini sudah punya ya Bapak Ibu untuk RPP gitu. Nah, kalau sudah baru kita ke penilaian. Biasanya ada penilaian sikap ya, keterampilan dan pengetahuan atau SKP, ada yang PKS ya, pengetahuan keterampilan sikap, SKP sikap keterampilan pengetahuan. Ini yang dulu. Oke, baik. Atau boleh dilampirkan juga nanti di sini LKPD ya, atau yang versi lengkapnya ini kalau Bapak Ibu pernah PPG itu biasanya Bapak Ibu diminta untuk membuat perangkat pembelajaran. Jadi selain membuat RPP, Bapak Ibu diminta untuk melampirkan LKPD juga ya. Ini masih RPP, masih RPP. Nah, bahkan dulu waktu saya di Malang, Pak Rangga, saya diminta untuk membuat mind map gitu ya. Jadi kita akan mengajarkan apa nih? Cahaya. Cahaya dibagi menjadi sifat cahaya, kemudian pemantulan, kemudian ada pembiasan, ada alat optik, kemudian ada cahaya pada mata manusia dan mata serangga gitu. Jadi memang ada gambarnya ke tap gitu. Ini waktu saya PPG di Malang ya. Jadi memang dulu saya sudah membuat modul ajar gitu sebelum saat ini saya membuat modul ajar. Ini LKPD-nya, kemudian ini kisi-kisi penilaiannya, kemudian ini penilaiannya gitu ya. Kemudian ini lembar pengamatan keterampilan, kemudian ada rubriknya. Ini juga lembar pengamatan sikap. Ini kita flashback kurikulum 2013 yang versi bukan satu lembar ya. Untuk mengingat kembali. Next, sekarang kita ke sini. Nah, pandemi melanda 2020 ya. Sebenarnya COVID-nya 2019, tapi di Indonesia COVID mulai masuk itu kalau tidak salah Maret April ya. Kita mulai libur itu kalau nggak salah April Maret, gitu. ya Maret April, Pak. Betul. Sehingga kita dipermudah untuk melakukan pembuatan RPP yaitu RPP satu lembar gitu. Saya sudah cocok banget nih Pak Rangga. Saya sudah pas Iya, gitu RPP satu lembar gitu ya. Jadi intinya sebenarnya tiga ya. Intinya tiga. Tujuan, kegiatan, dan penilaian. Kalau identitas ini otomatis lah ya. Nah ini identitas, kemudian KD tetap dituliskan ya. KD intinya di sini tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah, dan penilaian. Nah dulu saya untuk penilaiannya silakan siswa untuk men-scan barcode atau saya berikan link Google Form biasanya. Karena kan kita PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Gitu. Ini masih digunakan untuk seleksi guru penggerak sampai saat ini kalau nggak salah. Jadi RPP satu lembar gitu. Next. Nah,
Selanjutnya kita akan membuat modul ajar kurikulum merdeka. Itu tadi yang saya bilang Parangga. Kalau Bapak Ibu pernah membuat perangkat pembelajaran, apalagi yang alumni PPG itu sudah terbiasa insya Allah. Hanya nanti di sini yang menambahkan profil pelajar Pancasila, kemudian menambahkan asesmen diagnostik. Itu pun kalau Bapak Ibu membuat. Kalau tidak ya tidak apa-apa gitu ya. Intinya ada di tengah-tengah ini. Intinya ada tengah-tengah ini. Tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Jadi intinya itu ada di tengah-tengah ini. Alangkah baiknya Bapak Ibu informasi umum juga dibuat, jangan sampai identitasnya tidak ada gitu ya. Kemudian kompetensi awal, lalu ada profil pelajar Pancasilanya. Jadi memang karakter yang harus dicapai itu harus ada, kemudian tetap ya sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajarannya sama, masih digunakan model pembelajarannya atau metodenya. Kemudian ini lampirannya nih. Lampirannya ada LKPD. Bahan bacaan ini adalah materi, ya. Bahan bacaan adalah materi. Kemudian glosarium ini kalau Pak Rangga dan Bapak Ibu guru nanti akan membuat seperti apa ya, kamus gitu ya, kamus. Misalnya kalau di IPA pembiasan apa gitu, pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati medium yang berbeda.